Selamat pagi teman-teman. Tolong perhatikan dulu ini kejadian yang di Ora Semarang ya, iso ya, ora iso Pelabuhan ya, Tanjung nabrak Mas. kae. Nabrak kae. Ini tentunya ditujukan Nabrak untuk kae. jadi pembelajaran ya. Seperti terlihat Allahu Akbar Kang, kapal ambruk Kang. kontainer Ambruk Kang, OOCL Allahu Akbar Kang. Soul of Allahu Luck. Akbar. Oh, Allahu Akbar ya mobil, Allahu Akbar. ini saat itu Allahu dia Akbar Kang. nabrak Mas ya, Pras. nabrak jeti dan apa namanya tren kontainer di Tanjung Mas Semarang ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bawakan ini? Maksudnya ini tentu untuk jadi pembelajaran kita semua. Untuk jadi pembelajaran kita semua, jangan sampai terjadi kecelakaan di kapal saudara-saudara ya. Jangan sampai kecelakaan ini terjadi di kapal saudara-saudara, maka sengaja dijadikan lesson learn ya. Ini kejadiannya pada tahun 2019, Soul of Luck ya, berbendera Panama, Liberian Company, pada saat kapal akan melaksanakan berthing atau sandar. Jadi kecelakaan ini merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan cedera ataupun sakit. Ini menurut isu ya. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan insiden. Kalau insiden itu nyaris kecelakaan ya. Suatu kecelakaan yang kejadian tidak menimbulkan bahaya tetapi berpotensi ya, berpotensi akan mengakibatkan cedera ataupun sakit. Ada juga yang disebut dengan kondisi yang tidak diharapkan atau undesired circumstance ya, suatu kejadian atau situasi yang dapat terjadi akan mengakibatkan ya cedera ataupun sakit. Sedangkan accident atau kecelakaan yaitu hal yang didefinisikan ya unexpected ya, tidak dapat tidak dapat terekspektasikan sebelumnya. Jadi someone is injured ya, something is damaged or pollution has occurred, itu terjadi dengan kecelakaan. Ada juga disebut dengan near miss ya, atau hazardous occurrence, situasi di mana berpotensi terjadinya kecelakaan. Mungkin hari ini kita masih beruntung ya, this time we are lucky. The danger was identified before it resulted in an accident. Sebelum hari itu dapat menjadi kecelakaan. But next time, under different circumstance, it may become an accident. Mungkin suatu ketika nanti bisa saja terjadi kecelakaan. Jadi jangan sampai karena near miss, ini hanya near miss saja. Near miss bisa saja nanti suatu ketika jadi kecelakaan. Itu yang patut kita pelajari ya. Ada hazardous occurrence atau near miss. Occur frequently in every life ya. Jadi bisa saja terjadinya itu terus-menerus atau berkelanjutan ya. Ini bisa saja dari hal yang near miss, namun suatu ketika justru malah menjadi kecelakaan ya. This time no injury, damage, pollution atau sebagainya, tapi bisa saja berkembang ya without improvement, tanpa adanya kepedulian. Who knows what will happen the next time? Siapa yang akan tahu akan terjadi pada waktu yang akan datang ya. What is safety? It can also be touched of us freedom from dangers ya. Jadi bisa saja dikatakan terbebas dari bahaya. Itu juga disebut dengan safety. In the maritime sense, this refers to freedom from danger for the ship, the crew and environment ya. Jadi semua awak kapal ya, dari mulai kapalnya, awaknya dan juga lingkungan laut itu terbebas dari bahaya. Itu yang disebut dengan safety. Ini kecelakaan kapal ya. Beberapa hal terjadi kecelakaan kapal. Ada kapal tubrukan, ada kapal tenggelam.
Nah, yang menjadi faktor selama ini, yang faktor yang dominan ya, yang mendominasi masih human factor atau faktor manusia. Itu masih berkontribusi 80 sampai 90% kecelakaan itu didominasi oleh faktor manusia atau kontribusinya manusia. Kecelakaan itu secara umum tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Walaupun itu manusia, tentu manusia itu kan kompleks. Bisa saja dari permasalahan keluarga, ya, atau adanya mungkin gangguan-gangguan nanti di jalan dan lain sebagainya, atau pikiran-pikiran di rumah, atau ada singgungan-singgungan dengan teman kerja. Itu yang patut teman-teman harus diperhatikan. Jadi secara menurut dari Landwis ya tahun 2010, bahwa kecelakaan ini sangat kompleks. Accident consequences and cost ya. Jadi accident itu bisa menimbulkan beberapa konsekuensi ya dan biaya tentunya, baik itu terhadap kapalnya. Dari kapal itu tentu dari ship and machinery, kemudian ada juga mulai dari bunker ya, towing dan lain sebagainya. Kemudian ada juga environment ya, terhadap lingkungan, dari mulai pencemaran oli ya. Kemudian ada juga faktor industri. Kemudian ada juga human factor ya, tentu tadi. Ada juga waranti ya tentu garansi, ada di multi survei dan sebagainya. Kemudian yang lain-lainnya tentu menyangkut kecelakaan ini ada goodwill ya, ada keinginan daripada untuk perbaikan. Human error is not cause of failure. It is the effect of symptom ya, or of deeper trouble. Jadi human factor atau human error itu bukan hanya faktor penyebab utama ya, tapi ini juga merupakan efek atau efek domino ya dari berbagai kejadian. Human factor ini is not the conclusion of an investigation, it is the starting point. Jadi ini adalah poin startnya. It's not random, it is systematically connected to feature, people to task and operation environment. Jadi kalau menggunakan metode Swiss cheese ya, atau keju Swiss ya, ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Adanya active failure, kemudian latent failure, ada juga latent failure ya. Dari mulai unsafe act ya, ada hal-hal yang tidak terselamatkan, flag condition, kemudian ada juga unsafe supervisi, ada juga organization influence ya, organisasi yang berpengaruh. Ini recent pada tahun 1997. Anatomi daripada accident ya, ada hal yang normal kondisi, uninspected event sehingga menjadi abnormal condition. Ada juga loss control ya. Ini the accident describe sequence of the occurring event condition, failure of control, kemudian ada lack of defense ya, ada kelonggaran dalam pertahanan, kemudian terjadilah accident. Ini jadi suatu kecelakaan itu atau accident terjadi merupakan satu rangkaian sistem. Ini menurut Green pada tahun 1988. Kalau menggunakan metode tulang ikan ya, atau self-end, metode tulang ikan, ya ini tentu kecelakaan juga demikian. Ini merupakan suatu kombinasi ya, kombinasi dari gabungan, bisa di situ terkontribusi ya, atau terakumulasi adanya unsur regulasi, ataupun ya yang membuat regulasi biasanya tentu dari pemerintahan. Kemudian ada juga dari manajemen ya bisa dari company, dari perusahaannya itu sendiri. Ada juga dari work action yaitu operasional ya. Operasional salah satunya diantaranya kita sebagai operator kapal. Operator kapal ya tentu berperan aktif dalam mengoperasikan kapalnya.
Nah, ini semua bisa memicu terjadinya kecelakaan. Namun, ya tentu kebalikannya. Kalau Anda semua berkontribusi baik, sehingga terciptalah keselamatan. Ya, keselamatan juga tentu merupakan suatu rangkaian upaya dari berbagai stakeholders, ya, yang berpengaruh. Ada juga managing safety. It is never possible to eliminate all risk, but through careful, ya, and systematic management of onboard activities, we can considerably reduce the risk of accident occurring. Jadi kita semua merupakan suatu rangkaian untuk dapat mengurangi atau menghindari berbagai risiko sehingga tidak terjadi kecelakaan, ya. Jadi kita semua berkontribusi. Anda di level manajemen, ya, karena ketika Anda kelas 2 dan kelas 1 itu Anda berada di level manajemen. Tentu Anda berperan aktif dalam menciptakan, ya, atau menjaga keselamatan. Ada kalau kita bandingkan di antara hajat dan resiko, ya, hajat versus resiko. Hajat itu dari berbagai di kehidupan di kapal, ya. Anda di kapal, tentu kapalnya itu sendiri merupakan suatu hajat. Kalau kita lihat, ya, semuanya jadi hajat, ya. Hajat itu yang berpotensi terjadinya risiko. Antara hajat dan risiko memang sangat tipis sekali, ya. Kalau ketika engine berputar, ya tentu itu kan hajat juga. Kemudian ada fuel ya bisa saja dari gas, ya. Kemudian elektrik, structure, space, kargo dan sebagainya. Ini merupakan hajat, ya. Ada juga lingkungan. Risikonya ya tentu bisa terjadi collision atau tubrukan, ya. Ada fire kebakaran, capsize, ya, kapal kandas, grounding, ya. Grounding juga demikian. Ada fatality, kecelakaan. Bisa saja engine blackout, ya, atau fuel yang tumpah, ya. Underspeed atau overspeed, ya. Ada hull break, ada kemudian damage, ya. Itu semua tentu hal-hal yang bisa saja terjadi di kapal, ya, yang patut menjadi perhatian Anda semua. Identification of hazard. Nah, ini tentu di kapal juga dilengkapi dengan sistem namanya alarm, ya, alarm panel sounding. Ada violet distance, ada wheel, unmanned, ya, biasanya menggunakan sistem otomat atau yang biasa disebut dengan auto pilot, OOW, ya, official on watch. Ada juga namanya Breeze Alarm Navigation Watch System, BNWAS, ya. Breeze Navigation Watch Alarm System, BNWAS. Tapi mungkin di kapal Anda bermacam-macam, ada yang menggunakan sistem, ya, tentunya bervariasi, ya. Kemudian ini yang beberapa terjadi, bisa saja kecelakaan itu yang terjadi di kamar mesin, ya, dikarenakan adanya sistem elektrik, ada cargo pump, ada main engine, ada auxiliary engine, ada fuel tank, ada generator set, ya, exhaust system dan sebagainya. Jadi menurut persentasi, apabila dipresentasikan dari elektrik itu 11%, cargo pump 11%, main engine 15%, dari auxiliary engine malah yang paling tinggi 41%, ya. Fuel tank 15%, genset dan exhaust sama-sama 4%. Ya, jadi identification hazard ini yang patut Anda perhatikan, hal-hal yang menjadi perhatian kita semua dari overflow dan lain sebagainya, ini harus diperhatikan, ya. Ada juga alarm, ya, sistem alarm. Bagaimana kita supaya meminimalisir resiko, ya, memperkecil dari yang besar kita buat sekecil mungkin. Jadi resiko itu harus diketahui, ya. Kemudian bagaimana caranya berbagai organisasi mengetahui apa saja resiko yang mungkin terjadi, ya. Jadi diupayakan sekecil mungkin. Oke. Ini contoh-contoh kejadian kecelakaan yang di kapal. Ya, tentu ini semua jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman sekalian, ya, supaya tetap konsisten atau tetap mengutamakan keselamatan. Jadi keselamatan itu jangan cuman slogan saja,
ya. Jangan ditulis besar-besar safety first. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengutamakan keselamatan, ya. Baik itu dari pengawakan dan lain sebagainya, safety manning, ya. Oke, demikian teman-teman. Selamat pagi semuanya, tetap sehat dan semangat, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Oke, terima kasih.